Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Reni di Jogja. Mbak Reni menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami oleh keluarganya, dan kejadiannya itu sekitar tahun 2006. Mbak Reni itu punya seorang kakak, namanya itu Mbak Nita. Nah, hubungan kakaknya Mbak Nita itu sama keluarga, terutama sama ibu, itu kurang baik. Gara-gara jadi dulu Mbak Nita itu kan pernah suka sama seseorang, dan mereka sudah berpacaran seperti itu. Ada niat serius dari pihak laki-laki tersebut, cuman orang tuanya atau terutama ibunya itu menolak, tidak mau. Nah, sejak hari itu Mbak Nita sama ibu itu bener-bener hampir nggak pernah ngobrol gitu ya. Mereka tuh ya udah kayak sendiri-sendiri aja, dan tentu saja mulai hari itu rasanya itu rumah itu beda gitu ya, kata Mbak Reni. Bener-bener nggak seasik dulu, udah sangat jarang ada yang namanya tawa. Pokoknya bener-bener rumah itu kondisinya tuh berubah banget, gak enak banget, gak nyaman banget. Tapi ya itu perasaan di awal. Makin kesini Mbak Reni sendiri akhirnya dipaksa untuk terbiasa dengan apa yang terjadi di keluarganya. Waktu pun berjalan, dan pada waktu itu Mbak Reni mungkin sempat cerita sama Mbak Nita itu sempat cerita sama Mbak Reni kalau dia itu sebenarnya, aku itu udah nggak betah banget hidup di sini, katanya begitu. Loh Mbak, kenapa emangnya Mbak? Ya nggak tahulah, aku nggak betah gitu ya. Mungkin kamu udah tahu alasannya kenapa gitu kan. Nah terus emang Mbak mau kemana? Aku pengen keluar kota, kata si Mbak Nitanya. Keluar kota kemana Mbak? Ya aku juga belum tahu kemananya, tapi masih kepikiran lah. Dan setaunya Mbak Reni, semenjak saat itu Mbak Nita sendiri tuh kayak mulai mencari kerja begitu ya. Mulai nyari pekerjaan kesana kemari, coba ngelamar. Tapi memang udah lumayan cukup lama waktu itu, 2 atau 3 bulan, hampir ndak ada update sama sekali dari Mbak Nita. Nggak pernah cerita gitu ya, aku mau interview atau aku diterima di tempat ini atau bagaimana, itu nggak ada kabar sama sekali. Nah, Mbak Reni sendiri waktu itu tuh masih SMA. Ya sudah, Mbak Reni itu kan hanya memantau, sementara Mbak Nita itu melakukan pekerjaannya sehari-hari gitu kan. Pulang ya hanya diem aja, nggak pernah ngobrol sama ibu. Mbak Reni sendiri tuh pernah nanya ke Mbak Nita, Mbak Nita marah sama ibu ya? Kata Mbak Nita, enggak, aku udah nggak marah. Loh, kenapa Mbak Nita masih diem aja? Aku bingung apa yang mau diomongin, kata Mbak Nita itu seperti itu. Oh, jadi gitu Mbak. Berarti Mbak Nita itu udah nggak marah? Enggak, aku udah nggak marah sama sekali. Ya wis, yang namanya udah nggak boleh ya sudah. Tapi itu yang terlontar di mulutnya Mbak Nita. Nggak tahu di hatinya itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Tapi ya begitulah, sampai akhirnya tuh begini. Jadi beberapa bulan setelah itu, jadi dari awal penolakan itu ya, mau menikah tapi tidak boleh intinya gitu ya. Nah ini kan Mbak Nita sendiri tuh sempat mengalami stres, sempat mengalami down kayak gitu. Ada kebiasaan dari hidupnya yang ya berubah drastis lah, dan hal itu tuh sesuatu yang gak sehat. Mbak Nita sendiri tuh sempat sakit waktu itu, cuman ya alhamdulillah bisa diobatin gitu ya, tapi ya ndak tahu nanti yang akan terjadi seperti apa. Nah, sakit itu tuh sering, memang udah sembuh, cuman sering kambuh-kambuhan. Misalkan gitu ya, misalkan dia punya penyakit MAH gitu kan, dan penyakit MAH-nya itu lumayan cukup parah. Sebelumnya itu udah sakit itu, ditambah dia stres berat saat baru itu tadi pisah dengan kekasihnya itu ya, karena tidak direstui. Itu tambah parah lah sakitnya. Dan
Mbak Reni sendiri tahu banget dengan hal itu. Sering ngomongin Mbak Nita, jangan telat makan Mbak gitu. Sering dibegituin lah, ya sering diomelin. Iya, nanti Mbak Nita nurut makan kayak gitu kan. Nah, ada kekhawatiran sebenarnya saat saat Mbak Nita itu cerita kalau dirinya lagi ngelamar-ngelamar, lagi mau ada rencana pergi keluar kota. Nanti kalau misal di luar kota, kan pertimbangannya begini, di rumah aja makannya itu jorok, maksudnya nggak sesuai dengan waktu dan sebagainya, suka kelupaan atau apa. Apalagi di sana nanti nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang ngomelin aku, pikirnya si Mbak Reni ya. Nanti gimana ya, ada kepikiran kayak gitu. Cuman hal itu memang enggak disampaikan. Sampai tibalah saatnya pada suatu hari, Mbak Nita itu menceritakan tentang satu hal. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng renyah, kualitas premium, bawang goreng murni tanpa campuran apapun. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Kita lanjut lagi ceritanya. Nah, ya, itu tadi, ada satu kabar diceritakan ke Mbak Nita, ke Mbak Reni, mohon maaf. Ini mohon maaf kalau salah-salah nama ya. Ren, aku keterima di satu perusahaan. Loh Mbak, keterima Mbak? Gimana ceritanya Mbak? Emang udah interview atau bagaimana? Aku udah interview gitu ya, tapi cuman via telepon kata saya itu ya. Dan Mbak, itu perusahaannya bener, ya udahlah Mbak itu udah ngecek dan yang lain-lain. Itu perusahaan yang ya ada perusahaannya gitu ya. Nama perusahaannya tuh ini. Dan itu salah satu perusahaan yang lumayan juga. Dan posisinya itu memang di Jakarta waktu itu ya. Mbak, di Jakarta Mbak, kita di Jogja. Orang Jakarta aja pada pengen main ke Jogja. Kok Mbak Nita malah pergi ke sana, ke Jakarta? Ya, enggak apa-apa, memang harus seperti ini, kata si Mbak Nita. Berat banget rasanya, dan gak suka gitu ya, meskipun Mbak Nita sendiri itu sangat bersemangat gitu ya, tapi Mbak Reni itu justru sebaliknya, dia itu malah lesu. Malah berharapnya itu Mbak Nita itu nggak keterima gitu ya, dimanapun nggak keterima, udahlah di Jogja aja di sini, supaya ya aku bisa ngelihat kakakku setiap hari, supaya aku bisa ngingetin kalau misalkan dia itu telat makan atau bagaimana gitu ya, setidaknya ada yang ngawasin gitu kata si Mbak Reninya. Tapi keputusan sudah diambil oleh Mbak Nita. Sampai pada suatu hari akhirnya Mbak Nita itu ngomong sama ibu, Bu, aku mau pergi ke Jakarta katanya. Loh, kamu pergi ke Jakarta ngapain gitu kan? Ya mereka tuh ngobrol biasa gitu ya. Ibu pun menyambut dengan baik obrolan tersebut. Loh, kamu ke Jakarta ngapain? Aku mau kerja di sana Bu, aku udah keterima di salah satu perusahaan. Kenapa ndak di sini aja, kata ibu. Ya ndak apa-apa Bu, aku pengen tempat yang baru, kata si Mbak Nitanya begitu ya. Ibu pun dipertimbangkan lagi katanya. Jangan ke Jakarta ya, ibu pun seperti itu. Nah, Mbak Nita pun hanya diam, gak merespon, tapi hal itu diceritakan ke Mbak Reni. Ren, dulu aku mau nikah gitu kan, aku ndak boleh. Sekarang aku mau ke Jakarta, ini pun ndak boleh lagi gitu, kata si Mbak Nita. Terus aku harus gimana ya, kata si Mbak ini. Mbak Reni pun gak ada jawaban waktu itu. Ya, Mbak Reni di satu sisi setuju dengan apa yang diomongin sama ibunya, tapi di sisi lain ya nggak tega ngelihat, kasihan memang bener apa yang dibilang sama Mbak Nita gitu ya. Cuman nunduk aja Mbak Reni. Menurut kamu gimana Ren? Ditanya begitu kan, dipertegas. Tapi ya Mbak Reninya, aku nggak tahu Mbak, aku nggak ngerti Mbak gitu ya. Kalau aku sendiri, ya aku lebih senang Mbak Nita di sini. Ya intinya seperti itu, tapi tidak ngomong secara spesifik. Karena keputusan sudah diambil, Mbak Nita pun akhirnya wis. Pada suatu hari, itu ada sebuah kayak travel atau apa kayak gitu ya. Dan
memang Mbak Nita itu udah ngasih tahu malam itu bakalan pergi gitu ya. Dan akhirnya sudah, malam itu pun tiba, Mbak Nita pun pergi dengan kendaraan tersebut. Ada beberapa orang yang lain di sana tentunya ya. Pergilah Mbak Nita ke sana, ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, itu nggak ada kabar sama sekali. Nggak ngomong, Ren aku udah sampai di sini misalkan atau apa ya. Ditunggu sampai pagi, Mbak Reni sendiri tuh udah bisa tidur malam itu. Karena kepikiran. Ditungguin sampai pagi, sampai subuh, sampai jam 7, sampai sekolah gitu ya. Kok Mbak Nita nggak ngabar-ngabarin ya gitu ya. Aku cobalah tak SMS gitu pikirnya si Mbak Reni. Akhirnya di SMS, Mbak udah sampai Mbak. Ya dibales waktu itu. Oh iya, Mbak udah sampai di sini, aku udah sampai Ren. Maaf nggak ngabarin katanya begitu. Soalnya ribet ini. Oh ya wis lah, seneng gitu kan Mbak Reni. Dan waktu pun berjalan, memang bener-bener Mbak Nita itu nggak ngabarin kalau nggak ditanya. Jadi dia itu nggak pernah ngasih kabar dulu gitu kan. Ngasih apa ke informasi apa, kalau nggak ditanya ya sudah. HP-nya Mbak Reni itu diem, nggak ada apapun dari si Mbak Nita tersebut. Waktu berjalan sekitar 2 minggu. Dan waktu itu ya, karena memang jarang ngabarin ya, Mbak Reninya juga mau nanya-nanya atau apa, takutnya ngeganggu kakaknya atau bagaimana. Mbak Reni pun akhirnya ikut-ikutan diem. 1 minggu dua-duanya itu sama-sama terdiam, tapi di rumah itu ngomongin terus, ngomongin Nita gimana ya di sana ya, Ren, tanyain gitu kan, tanyain Mbak Yumu gitu. Akhirnya apa ya, Mbak Reni nurut gitu, nanyain, tapi balasnya itu lama kayak gitu kan. Gimana ditanya sama ibunya, belum balas Bu, belum balas, seperti itulah. Dan keluarga tentu saja mulai kepikiran. Ibu pun mungkin karena kepikiran juga ya waktu itu. Ibu itu sempat sakit, dan saat lagi sakit itu ngelindurnya itu ya nyebut-nyebut si Mbak Nita terus, Nit jangan pergi, di rumah aja sini katanya. Jangan pergi, itu ngomongnya kayak gitu ya, mungkin ibu lagi mimpi atau apa gitu ya. Dan akhirnya sudah. Mungkin sekitar 2 bulan Mbak Nita itu di Jakarta sana. Pada suatu malam, ini sekitar jam 1 pagi, pintu depan itu ada yang ngetok, tek gitu kan. Si Mbak Reni udah tidur waktu itu, dan kemudian Mbak Reni itu terbangun. Siapa ya yang ngetok-ngetok malam-malam begini, tek gitu kan. Siapa ya? Ya Mbak Reni kesana ke depan, dilongok begini. Ternyata Mbak Nita pulang, bawa tas gitu kan. Dibuka jegrek pintunya pelan-pelan. Mbak, kok pulang gitu kata si Mbak Reni. Iya Mbak, maaf nggak ngabarin gitu kan. Ya sudah Mbak, sini masuk. Bapak sama Ibu tidur gitu kan, nanya. Iya Bapak sama Ibu udah tidur Mbak, ya wes, nggak usah dibangunin kata Mbak Nita. Iya Mbak. Dan Mbak Nita itu duduk di ruang tamu, bukan duduk di ruang tengah atau apa. Mbak, kenapa duduk di sini? Kenapa nggak di ruang tamu? Mbak mau duduk di sini dulu katanya begitu kan. Ya udah Mbak, tasnya sini tak bawain. Akhirnya apa? Tas itu diambil sama Mbak Reni, dibawa ke kamarnya Mbak Nita ke situ. Kamar yang udah lama kosong ya. Ditaruh di sana. Mbak Reni pun ngobrol-ngobrol, tapi ya pelan-pelan. Kata Mbak Nitanya sendiri, ngobrolnya pelan-pelan aja, biar Bapak sama Ibu nggak keganggu tidurnya, kata Mbak Nita. Iya Mbak, jadi gimana Mbak di sana gitu kan, nanya-nanya. Mbak Nita pun cerita, tapi ya ceritanya nggak semuanya gitu ya. Ceritanya ya kayak pendek-pendek, cuman kayak garis-garis besar ya. Di sana Mbak sibuk dengan urusan kantor. Mbak, di situ ngekos atau gimana Mbak? Iya Mbak itu ngekos, kata si Mbak Nita. Oh, terus kosannya gimana Mbak? Enak nggak? Ya kosannya enak. Ya dijawabnya singkat-singkat seperti itu. Sampai akhirnya udah si Mbak Reni kan nyuruh Mbak Nita buat istirahat. Mbak, udah istirahat dulu gitu kan. Tuh udah jam 1:30 waktu itu. Lumayan Mbak, sana istirahat dulu Mbak. Mbak Nita capek. Iya Mbak istirahat dulu ya.
Mbak Nita tanpa mandi, tanpa apa, mungkin capek kali ya di perjalanan, akhirnya masuk ke dalam kamar sana, ditutuplah pintunya sama Mbak Reni, grep. Mbak Reni pun senang, bukan main gitu ya waktu itu. Mbak Nita pulang gitu ya. Tapi aku kok nggak nanya ya, Mbak Nita pulang dalam rangka apa ya? Apakah dia cuma liburan doang pulang? Atau bagaimana gitu? Mbak Reni nggak tahu itu. Akhirnya apa? Dia pun tertidur pagi itu, seneng rasanya. Nah, begitu pagi bangun, itu langsung yang dicari itu Mbak Nita gitu kan. Bu, Pak, Mbak Nita udah bangun belum gitu kan. Ibunya bingung. Mbak Nita udah bangun gimana gitu kan. Ih, kamu ngelindur, kamu mimpi atau bagaimana? Loh, mimpi gimana, orang dia udah pulang kok, kata si Mbak Reninya. Pulang? Kapan Ren pulang? Semalam bapak sama ibu itu tidur, ya kata Mbak Anita. Jangan dibangunin, nanti kasihan bapak sama ibu bangun. Oh gitu. Iya Bu, semalam itu udah pulang, kata sini ya. Aku semalam duduk di situ tuh, ya udah tak suruh istirahat, akunya tidur Bu. Ya wis, ibu pun langsung menuju ke kamarnya si Nita tersebut. Pintu kan nggak dikunci gitu kan, cuman dibuka. Nita, dipanggil-panggil, nggak ada jawaban. Ibu pun ngebuka pintu, jegrek. Pintu dibuka, nggak ada siapa-siapa di kamar. Ren, nggak ada. Mandi kali Bu? Mandi. Orang ibu dari tadi di sini nggak ngelihat Nita ke belakang atau bagaimana? Itu nggak ada. Dan Mbak Reni pun akhirnya ke belakang ya, ngecek ke area kamar mandi ke sana. Dicek ke belakang. Loh, kamar mandinya kebuka, dipanggil-panggil, Mbak Wanita gitu, dipanggil-panggil, ya nggak ada jawaban apapun. Akhirnya Mbak Reni balik lagi ke sana ke kamar, ini dicek tas semalam gitu kan, dicariin, tasnya pun nggak ada, sendal atau sepatu apa gitu ya, dicek ke depan pun sama nggak ada. Bapak sama ibu bingung, Mbak Reni juga sama-sama bingung gitu kan. Bu, sumpah semalam itu Mbak Nita beneran pulang. Kamu mimpi kali Ren, kata bapak itu begitu. Mungkin kamu mimpi kali Pak. Kamu mimpi kali Ren. Masa sih Pak aku mimpi? Pak, kayaknya enggak mungkin, orang itu jelas banget kok. Emang gimana kejadiannya gitu. Ya semalam sekitar jam 1 pagi. Aku dengar ada yang ngetok-ngetok siapa gitu ya. Tak tengokin, begitu ditengok, loh ternyata itu Mbak Nita. Mbak Nita pulang, ya udah tak bukain pintu, duduk di situ di ruang tamu katanya. Tak suruh ke ruang tengah. Ya kata Mbak Nita, jangan di situ ngobrolnya, nanti bapak sama ibu itu kebangun lagi tidur. Jadi di sini aja di ruang tamu. Akhirnya udah aku sama Mbak Nita itu ngobrol di ruang tamu. Ya karena udah malam, takutnya capek, tak suruh istirahat Pak. Gitu. Oh begitu. Ya udah, bapak sama ibu pun sama-sama bingung gitu ya. Terus sekarang kemana Ren? Ditanya. Ya aku juga nggak tahu Pak, katanya. Udahlah, mungkin dia lagi keluar atau bagaimana. Ditungguin gitu kan. Nanya sama tetangga, Mbak, ngelihat Nita nggak Mbak tadi keluar atau bagaimana? Enggak ngelihat Nita sama sekali. Emang pulang Bu gitu. Iya semalam pulang, kata Reni gitu kan. Enggak, saya tuh nggak ngelihat. Ya enggak tahu, mungkin pergi, sayanya lagi di dalam atau bagaimana saat Reninya lewat atau keluar, Nitanya keluar gitu ya. Jadi intinya tetangga itu enggak ada satupun yang melihat. Bingung kan? Ya Mbak Reni pun mulai goyah. Apa iya, jangan-jangan aku mimpi. Tapi kok mimpi sekuat itu, kok mimpi senyata itu. Nyata kok, orang aku digigit nyamuk aja kerasa. Tak teplak gitu kan, di tangan itu berdarah. Masa iya sih gitu ya. Mbak Reni bingung dan dia itu mulai goyah. Iya kali ya, jangan-jangan mimpi. Mau tak hubungin si Mbak Nita gitu kan. Akhirnya di SMS karena pulsanya Mbak Reni itu terbatas. Akhirnya ya wes, cuman ngandelin SMS doang. Mbak Nita di mana gitu di SMS tersebut. Gak ada balasan waktu itu kan. Dan sekitar sore hari, ya waktu itu bingung, ini kok nggak ada balasan, diteleponin pun nggak diangkat gitu. Sampai akhirnya sore hari sekitar jam 4 itu ada sebuah mobil yang datang ke situ. Dan mobil itu adalah mobil jenazah.
Mbak Nita itu dan keluarga tentu saja udah panik bukan main gitu kan. Pak itu apa, Pak itu apa, Pak itu apa, kata si ibu kan. Ya Mbak Nita juga udah ngos-ngosan gitu ya. Mbak Reninya itu udah ngos-ngosan. Jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan Mbak Reni pun langsung ke depan sana. Dan ada perwakilan dari situ. Ya ternyata benar. Itu adalah Mbak Nita. Mbak Nita itu meninggal dunia di sana. Karena sakitnya. Jadi seminggu terakhir Mbak Nita itu dirawat. Itu ya karena udah nggak ketolongan begitu intinya, dan memang udah waktunya, akhirnya meninggal. Dan ya saat meninggal ya akhirnya dibawa ke sini. Nah ini saat sakit Mbak Nita itu memang melarang. Ada temannya yang ikut, soalnya di situ ikut menjelaskan kan, ini soalnya Nita nggak memperbolehkan untuk menghubungi keluarganya. Jadi handphonenya itu dikunci, kita nggak bisa ngelihat kontaknya atau apa gitu ya. Jadi ya sudah, intinya itu Mbak Nita meninggal. Mbak Reni, keluarga itu benar-benar lah wis hancur sehancur-hancurnya gitu ya. Apalagi semalam itu aku baru ketemu itu siapa gitu, pikirnya si Mbak Reni. Aku itu ngobrol sama siapa? Orang semalam itu baru pulang ke sini, kata Mbak Reni itu sambil nangis. Aku habis nemenin, aku habis ngobrol, aku habis nanya-nanya sama Mbak Nita, aku kangen banget gitu. Ya ngomongnya itu udah di luar kontrol ya, karena shock itu tadi. Sampai akhirnya singkat cerita, Mbak Nita pun dimakamkan. Setelah dimakamkan, itu memang keluarganya Mbak Reni sendiri itu nggak mengadakan acara tahlilan atau apa gitu. Cukup doa-doa dari keluarga terdekat begitu doang. Akhirnya ya bikin acara ya di rumah kecil-kecilan, bukan tahlilan ngundang tetangga banyak kayak gitu, enggak. Kirim doa ke sana, dan sekitar jam 9 malam ya para saudara-saudara itu, kerabat itu udah pada pulang. Mbak Reni itu belum berhenti dari yang namanya nangis. Dia tuh nangis terus di kamar di situ sampai mungkin sekitar jam setengah 12 malam. Mbak Reni sendiri udah ngantuk, tapi pikirannya itu masih sakit gitu ya. Dia belum bisa tertidur. Saat dia itu lagi melamun, pikirannya tuh lagi melayang-layang di situ, tiba-tiba di bagian belakangnya Mbak Reni kan tidur ngadep tembok sana. Miring sambil nangis. Nah ini di bagian belakangnya yang deket buat turun ke lantai itu, ada yang duduk di sana. Kret. Pikirnya Mbak Reni itu kan adalah ibunya atau siapa gitu kan. Mungkin mau menghibur atau gimana. Ren udah atau apa, ternyata bukan. Suara yang keluar itu adalah suaranya Mbak Nita. Reni, kamu ndak perlu nangis seperti itu. Ya dibilangin gitu ya. Mbak Reni pun, Mbak, belum nengok gitu kan. Mbak, aku dengar suaramu Mbak gitu kan, kata si Mbak Reni. Iya, tapi nggak dijawab, iya aku di sini atau bagaimana. Enggak, dijawabnya, udah kamu jangan nangis seperti itu terus. Udah ndak apa-apa, bahkan apa. Pundaknya si Mbak Reni yang lagi tidur miring itu sempet dielus-elus sama si Mbak Nita tadi. Udah, kamu ndak usah bersedih seperti itu ya. Udah kamu terima, Mbak juga udah pulang kan ke sini, katanya begitu. Mbak Reni itu ada kadar takut, tapi takutnya tuh sedikit gitu ya. Lebih ke aku itu kangen gitu dengan Mbak Yuku. Dan akhirnya apa? Mbak Reni balik badan gitu kan. Begitu balik badan, ada Mbak Nita di sana, beneran ada. Cuma begini, pakaiannya Mbak Nita itu bukan pocongan, itu bukan. Dia memang bagian bawahnya itu pakai, ya itulah anggap aja pocongan gitu ya, diikat-ikat seperti itu, duduk di situ. Tangannya nggak kelihatan, tadi kan ngelus-ngelus kan. Cuman saat Mbak Reninya balik, tangannya itu ya kayak dipocong seperti itu. Nah, bagian kepalanya itu nggak ada penutup. Kepalanya itu terbuka, cuman apa? Dia itu kayak make bandana apa ya, kayak make turban apa ya, yang sesuatu yang diikat-ikat di kepala kayak gitulah, kayak mirip
belangkonnya itu Kang Deddy Mulyadi. Nah seperti itu, putih, ikat kepala putih kayak itu, cuman nggak beraturan waktu itu. Itu kayak kain mori atau kain kafan yang memang diikat-ikat di kepala gitu doang. Ya yang dilihat seperti itu, bagian sininya semuanya kelihatan ya, Mbak gitu kan. Mbak Nita kan, nah akhirnya Mbak Reni di situ pelan-pelan, Mbak Nita kan udah meninggal. Ya mukanya Mbak Nita itu pucet gitu ya, bibirnya itu putih seperti itu. Ngeliatin Mbak Reni bilang, Mbak Nita kan udah nggak ada, Mbak Nita udah meninggal. Di situ Mbak Nita pun senyum. Mbak Reni pun mulai agak sedikit takut. Pas awal itu kan karena kangen ya, tapi ada sedikit takut. Tapi udahlah, barangkali ini terakhir aku ketemu sama Mbak Nita itu. Akhirnya apa, dipeluk sama Mbak Reni, peluk begini gitu kan. Baunya itu ya sudah bau kayak orang meninggal gitu, bau wangi-wangi melati yang begitu pekat dicampur kapur barus atau kamper atau apapun itu ya, baunya itu seperti itu. Terus dipeluk sama si Mbak Reni sambil nangis, sampai akhirnya dia pun nyadarin yang dipeluk itu nggak ada, kosong plong. Wah itu nangisnya tambah makin menjadi si Mbak Reni. Terus bapak sama ibunya kan mungkin denger ya, bangun ya, bapak sama ibu juga masih kondisi bersedih waktu itu, cuman ngelihat Mbak Reni sikapnya kayak gitu ya, mereka akhirnya fokus nenangin Mbak Reni. Ren kenapa, diceritain semuanya. Bu, aku tadi didatengin sama Mbak Nita, Bu. Ya sudah, kamu ikhlasin seperti itu ya. Coba ditenang-tenangin lah sama kedua orang tuanya. Dan ya alhamdulillah Mbak Reni pun bisa waktu itu ya, bisa lebih tenang. Cuman tiba-tiba muncul rasa takut saat membayangkan seperti itu ya gitu ya. Akhirnya apa? Mbak Reni tidurnya itu pindah bareng ke kamar orang tuanya di situ. Nah, ada kejadian lagi tuh begini. Mungkin namanya orang baru meninggal gitu ya, biasa ada di situ meskipun Mbak Nita itu udah lama pergi gitu ya. Nah, ini di kamar depan. Semua orang itu lagi pada nonton TV. Dan waktu ini udah lumayan cukup lama, sekitar 1 minggu setelah Mbak Nita nggak ada. Lagi pada nonton TV di ruang tengah. Nah, kamarnya Mbak Nita sendiri itu kamar depan, pintunya itu ngadep ke ruang tengah. Ini pintu kamar, tadinya itu kan dibiarkan terbuka. Tiba-tiba, nggak ada angin, nggak ada apa, dan defaultnya pintu itu kalau nggak dijelek gitu ya, dibuka, itu akan ngebuka sendiri sampai penuh, sampai nempel tembok. Ini lagi pada ngadep ke sana, pintu di belakang. Tiba-tiba nutup sendiri, jelek gitu kan. Nengok semuanya ke belakang. Pintunya nutup sendiri. Iya Bu, ya udah ndak apa-apa kata Ibu. Nita mungkin pulang. Ya. Ibu itu jawabannya cuman seperti itu. Nita mungkin pulang kali ya. Udah biarin aja, jangan diganggu. Iya Bu, Mbak Reni ada rasa takut waktu itu, cuman takut-takut apa itu Mbak Yuku gitu. Mbak Yuku yang baik banget. Dan akhirnya ya sudah, makin kesana gangguan-gangguan itu pun sedikit demi sedikit mulai menghilang. Itu aja satu cerita dari Mbak Reni di Jogja sana. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke yang biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya. Ya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.